Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang mulia, yang terhormat, yang kita senantiasa harapkan keberkahan ilmu dan rahasia beliau, yang mulia guru besar kita Sayyiduna Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Syekhul Kabir Al-Syekh Al-Habib Saggab bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Di malam yang mulia ini, mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada guru besar kita Syekh Al-Habib Saggab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mudah-mudahan senantiasa ditempatkan di surga yang tertinggi dan mulia, berdampingan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, yang terhormat, gurunda tercinta Fadilatul Doktorah Al-Hajah Ummuna Al-Karimah Ummuna Al-Mahbubah Ummi Wahidah bintul Haj Abdul Rahman. Mari sama-sama kita bermunajat malam hari ini. Di malam hari ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau beserta keturunan beliau, beserta anak dan cucu beliau, beserta murid-murid beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajat dan cita-cita beliau, diringankan beban beliau, diberikan kepada beliau umur yang panjang dalam sehat wal afiat, umur yang penuh barakah, umur yang membawa kita selaku muridnya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang membanggakan beliau baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang mulia dan terhormat Fadilatul Doktor Syekh Al-Habib Maulana Al-Habib Muhammad Waliullah Ibnu Syekh Al-Kabir Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Habib Saggab wa Maulana Al-Habib Hasan Ayatullah wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir wa Maulana Al-Habib Muhammad Habibullah wal Karimah Al-Sharifah Ruqayyah bintu Syekhina Al-Kabir wal Karimah Al-Sharifah Ruqayyah bintu Syekhina Al-Kabir wal Karimah Al-Sharifah Hilyatul Ummah bintu Sayyidina Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Syekh Al-Kabir Al-Habib Saggab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita doakan semoga beliau semuanya dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan semua hajat dan cita-cita beliau, dijaga beliau beserta keluarga dan keturunan beliau, dan kita mudah-mudahan selaku murid-murid beliau dijadikan murid-murid yang senantiasa mendapat kebaikan, kemuliaan dari kemuliaan para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia Ummun al-Mahbubah wal Habiban al-Mahbub, mohon izin Al-Haqirul Faqir izin berbicara kepada yang mulia di hadapan yang mulia semua. Al-Haqirul Faqir tidak ada seujung debu di ujung kaki para guru kita yang mulia. Namun Al-Haqirul Faqir ila rahmati rabbih ingin menjalankan amanat dari yang mulia guru besar kita Ummun al-Mahbubah untuk berbicara tentang sejarah 10 Muharram yang bertepatan pada hari ini. Namun sebelum itu izinkan Al-Faqir berbicara, juga berpesan pada seluruh santriawan Al-Asriyah Nurul Iman juga santriawati, bahwa malam hari ini kita berada di tempat yang mulia,
di masjid Allah Subhanahu wa taala, baitin min buyutillah. Jika mengambil pemahaman dari surat Maryam, kita mengambil sejarah sedikit sekelumit sejarah Nabi Zakaria ketika datang ke mihrab Siti Maryam. Nabi Zakaria mendapatkan hal yang luar biasa. Beliau mendapati buah di musim panas, ada di musim dingin. Beliau mendapati buah di musim dingin, ada di musim panas. Sedangkan hari ini, di waktu itu tidak ada penyimpanan makanan baik berbentuk kulkas atau yang lainnya. Tapi itu didapati oleh Nabi Zakaria di mihrab Siti Maryam. Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hada?" Dari mana wahai Siti Maryam ini? Qalat huwa min indillah. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Allah berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Ini yang menjadi poin kita. Masjid ini adalah tempat bermunajatnya guru besar kita Sayyidina Syekhul Kabir Syekh Habib Sagaf bin Mahdi Syekh Waqabil Salim. Setiap beliau memimpin sholat jamaah, setiap beliau mengajar tafsir kepada kita, setiap beliau bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di masjid inilah beliau duduk. Hunalika da'a Zakaria. Nabi Zakaria ketika memohon memiliki anak kepada Allah, beliau berdoa di tempat doanya Siti Maryam. Kita tidak berdoa di tempat Siti Maryam, tapi kita berdoa di tempat guru besar kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barakat tempat munajat beliau, sejarah alur cerita Nabi Zakaria turun juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada yang hari ini adalah hari yang luar biasa. Sejarah sebelum Muharram, jika dilihat daripada sejarah para anbiya, membawa kita melihat bahwa Nabi Nuh alaihissalam menepi dari banjir yang luar biasa terjadi pada tanggal 10 Muharram. Keselamatan Nabi Ibrahim terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sembuhnya Nabi Ayub dari penyakit beliau terjadi pada tanggal 10 Muharram. Selamatnya dan dikabulkannya doa Nabi Musa dan Nabi Harun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Hari ini adalah hari yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Islam. Namun hari ini juga menjadi catatan kelam umat Islam, menjadi catatan torehan tinta yang menghitam di sejarah umat Islam, bahwa pernah terjadi pada tanggal 10 Muharram seorang junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Sayyidah Syababi Ahli Jannah, pemimpin dari pemimpin para pemuda di surga, terbunuh di tangan umat Islam sendiri pada tanggal 10 Muharram. Beliau adalah Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Pada tanggal 10 Muharram ini terjadi peristiwa Karbala yang begitu mengerikan di sejarah catatan umat Islam. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir diceritakan panjang lebar. Dalam kitab At-Tarikh Al-Kamil fi Tarikh karya Ibnu Athir diceritakan panjang lebar. Disampaikan bahwa Sayyidina Al-Husain keluar meninggalkan kota Madinah pada tanggal 8 Dzulhijjah pada hari termulia. Walaupun demikian, beliau sudah diberikan nasihat, beliau sudah diberikan pandangan oleh sahabat-sahabat yang waktu itu masih hidup. Jangan Imam Husain, jangan keluar. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Abbas, juga Abdullah ibnu Zubair. Seluruh sahabat memberikan pandangan kepada Sayyidina Husain, jangan keluar wahai imam. Apakah kau akan keluar menuju sebuah negara yang rakyatnya pernah membunuh ayah anda? Apakah anda akan keluar ke tempat yang rakyatnya telah menikam saudara tua anda, yaitu Sayyidina Al-Hasan? Karena Sayyidina Al-Hasan kakak kandung dari
daripada pemimpin saat itu. Dalam riwayat dikatakan Al-Imam Hasan adalah orang yang paling menyerupai Rasulullah. Jika melihat Imam Hasan pada waktu itu menggambarkan dari pusat ke bagian wajah, ke atas ke bagian wajah, maka orang akan terbayang bahwa Sayyidina Hasan adalah orang yang paling mirip kepada Rasulullah SAW. Dari pusat ke bawah, para sahabat melihat bahwa Sayyidina Husain adalah orang yang paling mirip kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inilah dua cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Berangkat Imam Husain menuju Karbala. Sebelum ke Karbala, Imam Husain mampir dulu ke Makkah. Setelah dari Makkah, Imam Husain berjalan menuju Karbala. Imam Husain sudah tahu bahwa orang-orang yang menyampaikan berita kepada beliau bahwa mereka ada niatan tidak baik kepada Imam Husain. Tapi Imam Husain bertekad dalam dirinya bahwa kebenaran, keadilan melawan pemimpin yang bermaksiat kepada Allah, melawan pemimpin yang tidak menegakkan amanat dan tanggung jawab adalah sebuah keharusan. Ini yang menjadi tekad dan niatan Sayyidina Husain untuk meluruskan pemimpin tersebut. Berangkat Imam Husain menuju Karbala. Sebelum Imam Husain berjalan ke Karbala, beliau menyuruh saudara sepupu beliau, Maslam bin Aqil. Ada yang membaca Muslim bin Aqil, tetapi guru besar kita membaca Maslam bin Aqil. Disuruhnya Maslam untuk mencari tahu apakah benar penduduk Kufah, salah satu kota yang berada di Irak, ingin membaiat Sayyidina Husain menjadi khalifah. Karena kabar yang sampai kepada Sayyidina Husain bahwa penduduk Kufah, bahwa penduduk Irak ingin membaiat Sayyidina Husain menjadi khalifah. Ternyata singkat cerita, Maslam bin Aqil pun di sana dibunuh. Kematian Maslam bin Aqil ditutupi oleh para pendosa di saat itu, sehingga Imam Husain tetap berangkat menuju Kufah. Sampailah Imam Husain di Karbala di awal daripada bulan Muharram. Beliau dihadapi oleh pasukan berkuda pimpinan Al-Hur, salah seorang panglima daripada Ubaidillah bin Ziyad yang saat itu memimpin Irak, Kufah dan sekitarnya. Terjadi diskusi di sana. Al-Hur mundur kembali karena gagal diskusi. Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah waktu itu, yang menjadi kaki tangan Muawiyah, yang menjadi kaki tangan Yazid bin Muawiyah, dikirim untuk menyelesaikan, menangkap, bahkan membunuh Sayyidina Husain. Maka Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan seorang yang bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini kita bisa lihat bahwa putra dari seorang sahabat yang dijadikan, yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau akan masuk, salah seorang yang sudah dijamin hidupnya ketika hidup masuk surga, malah orang yang memimpin pasukan untuk melawan dan membunuh Sayyidina Husain. Dialah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang dalam sejarah yang dikatakan oleh para mu'arrikhun, para tokoh sejarah, dialah yang pertama kali melepaskan anak panah untuk menyerang keluarga, untuk menyerang Sayyidina Husain beserta keluarga besar beliau. Dikepung Sayyidina Husain di tepian Sungai Furat di Irak. Sayyidina Husain dalam tarikh Al-Bidayah wa Nihayah dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa jumlah pasukan Sayyidina Husain tidak lebih dari 72 orang. Terdiri dari 32 orang pasukan berkuda dan 40 orang pasukan pejalan kaki. Kurang lebih hanya 72 orang. Sedangkan Umar bin Sa'ad, panglima daripada Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Irak waktu itu, membawa 4.000 pasukan. Tentunya ini pertempuran yang sangat-sangat tidak berimbang dan tidak adil. Singkat cerita, bahwasanya pada tanggal 10 Muharram, sebelum Sayyidina Husain keluar menghadapi pasukan
Sa'ad bin Umar bin Abi Waqqas, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pidato yang menyentuh. Tidakkah kalian mengenal saya adalah anak daripada putri Rasulullah SAW? Ayah saya Ali bin Abi Thalib, paman saya Ja'far, paman saya Hamzah, paman saya Ja'far bin Abi Thalib. Semuanya adalah keluarga besar. Cukuplah ini yang akan mencegah kalian memerangi saya. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Husain. Tetapi waktu itu pasukan Ubaidillah bin Ziyad sudah dibutakan dengan kekayaan, sudah dibutakan dengan pangkat dan jabatan. Mereka tetap menyerang Sayyidina Husain dengan kekuatan penuh. 72 orang kurang lebih melawan 4.000 pasukan lengkap dengan senjata yang lengkap. Maka di akhir pertempuran Sayyidina Husain, waktu itu beliau membawa 3 putranya. Ali al-Kubra wafat di Karbala, Ali al-Wusta wafat di Karbala. Tersisa 1 putra, yaitu Ali al-Sughra yang kita kenal sekarang, Al-Imam Ali Zainul Abidin. Itulah yang membawa keberlangsungan daripada keturunan Rasulullah SAW itu lewat daripada Ali, Imam Ali Zainul Abidin, yang selamat dari pembunuhan keluarga besar Nabi di Karbala. Syamir Diljawshan, seorang pemimpin komando pasukan di bawah Sa'ad Umar bin Sa'ad, menyuruh Anas bin Amr Al-Khudai untuk memenggal kepala Sayyidina Husain. Ditusuknya kepala Sayyidina Husain, dipanahnya kepala Sayyidina Husain, kemudian disembelih leher yang mulia Sayyidina Husain ibnu Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terbunuhlah Sayyidina Husain pada tanggal 10 Muharram. Kemudian kepala beliau yang mulia dibawa ke Mesir. Kepala beliau berada di kota Kairo, Mesir. Kemudian jasadnya dikuburkan di Karbala. Inilah sekelumit sejarah wafat dan terbunuhnya Sayyidina Husain. Mudah-mudahan nanti kita mendengar nasihat ilmu dari yang mulia guru besar kita, Al-Hajah Ad-Doktorah Ummi Wahidah, yang membawa kita semakin mendalami ilmu agama ini, yang membawa kita untuk senantiasa semangat mencari ilmu, yang membawa kecintaan kita bertambah dan semakin bertambah kepada keturunan dan keluarga besar, anak cucu daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kurang dan lebihnya Al-Haqirul Faqir memohon maaf atas penyampaian yang tidak tertata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.